Baiklah, sekarang kita masuk ke topik derivatif atau lebih dikenal dengan istilah turunan. Jadi nantinya pada saat menggunakan istilah derivatif atau turunan maksudnya sama. Nah, sebelum masuk ke teorinya, kita sering mendengarkan istilah derivatif diferensial. Apakah sama? Sebetulnya berbeda ya. Derivatif itu adalah dy per dx, ini notasinya Leibniz. Kemudian diferensial itu adalah dy-nya ini yang dikatakan sebagai diferensial. Oke. Kemudian asal muasal derivatif. Nah, derivatif itu bermula dari usaha untuk mencari kemiringan ini. Kemiringan dari sebuah garis ini. Walaupun nantinya dia akan berkembang kemana-mana penggunaan turunan ini. Tapi asalnya dari sini, ingin mencari kemiringan ini. Kemiringan garis ini dikenal juga dengan istilah slope atau gradien, dan simbolnya bisa bermacam-macam. Mungkin waktu SMA belajarnya simbolnya adalah M. Itu adalah delta Y dibagikan dengan delta X. Jadi jarak ini, delta Y ini, kemudian jarak delta X ini. Nah, sekarang kita misalnya di gambar ini, delta Y-nya sama dengan 24, kemudian delta X-nya adalah 15, jadi jarak horizontal dari titik ini menuju ke sini. Itu adalah 15, kemudian 24, sehingga kemiringannya adalah 24 per 15. Ya, kemiringannya adalah 24 per 15. Nah, bagaimana jikalau delta X-nya mendekati 0, tetapi bukan 0, delta Y-nya mendekati 0. Ya, kita katakan mendekati 0. Masalahnya kalau dia 0, ini 0, maka M-nya sama dengan 0 per 0, jadi nggak ditemukan. Yang bisa kita lakukan adalah mendekati 0. Kita anggap sangat kecil sekali, mendekati 0, mendekati 0. Jadi sehingga kalau ini kita besarkan, gambarnya kita zoom nih, jadi seperti ini kita zoom, tetap ada, misalnya 0,000000001 sampai 1 triliun digit, tetap dia dikatakan bukan delta X sama dengan 0, tetap dikatakan dia mendekati 0. Nah, kemudian kita zoomkan jadi seperti ini, delta Y mendekati 0, delta X mendekati 0. Sekali lagi ditekankan bahwa delta Y bukan berarti sama dengan 0, jadi delta Y-nya tidak sama dengan 0, hanya sebatas mendekati 0. Delta X-nya juga sama, mendekati 0. Dengan menggunakan persamaan different equation-nya si de Fermat, M sama dengan delta Y per delta X, artinya itu adalah delta Y-nya itu adalah, kita katakanlah ini titik pertama, ya, dan ini titik kedua. Pada titik pertama ini adalah X, jadi fungsinya adalah fx. Kemudian pada titik kedua ini adalah X ditambahkan dengan delta X. Jadi fungsinya adalah f dalam kurung X ditambahkan dengan delta X. Ya. Sehingga delta Y ini adalah fungsi dari X ditambah delta X dikurangkan dengan fx. Sehingga bagian pembilang ini persamaannya adalah fx ditambah delta x dikurangkan dengan fx. Sedangkan delta x tetap ya delta x. Jadi bagian horizontalnya ini adalah delta x. Nah, contohnya misalnya begini. Kita punya persamaan fx sama dengan x kuadrat. Permintaannya hitung slope atau hitung M gradien atau kemiringan. Nah, dengan menggunakan persamaan de Fermat ini, M sama dengan delta Y per delta X. Dan kita tahu bahwa fx ditambah delta X artinya di sini bisa dituliskan fx ditambah delta X itu adalah ini, ya, X ditambah delta X kuadrat.
dan dikurangkan dengan fx. Fx-nya sendiri adalah x kuadrat. Jadi x plus delta x dalam kurung kuadrat dibagikan dengan delta x. X ditambah delta x kuadrat. Nah, kalau kita tuliskan x ditambah delta x dikalikan dengan x tambah delta x. Jadi x dikali x adalah x kuadrat. Kemudian x dikali delta x plus x delta x kuadrat, x delta x ditambahkan delta x dikali x adalah x delta x ditambahkan dengan delta x kali delta x adalah delta x kuadrat. Jadi x kuadrat ditambahkan ini x delta x ditambah dengan x dikali delta x, yaitu sama dengan 2x delta x ditambahkan dengan delta x kuadrat. Jadi x kuadrat ditambah 2 delta x kuadrat ditambah 2x dikali delta x ditambahkan dengan delta x kuadrat dikurangkan dengan x kuadrat dibagikan dengan delta x. X kuadrat dikurang x kuadrat 0, sehingga yang tersisa adalah 2x dikalikan dengan delta x ditambahkan dengan delta x kuadrat dibagikan dengan delta x. Nah, sekarang delta x-nya bisa dikeluarkan karena sama 2x dikali delta x ditambah delta x kuadrat. Hasilnya adalah delta x dikalikan dengan dalam kurung 2x ditambah delta x dibagikan dengan delta x. Delta x bagi delta x sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 2x ditambahkan dengan delta x. Nah, jikalau delta x menuju 0, maka M ya, masukkan 0 itu mendekati 2x. Jadi persamaan garis miring gradien ini adalah 2x. Ya. Berikut ini adalah gambar dari grafik x kuadrat, ya, x kuadrat, dan y sama dengan gx ini adalah m tadi ya, m sama dengan 2x. Nah, jadi kalau kita tarik titik-titik di sini, garis singgung, garis yang tepat menyinggung di satu titik pada persamaan x kuadrat itu memenuhi persamaan 2x. Ya, ini kalau kita lihat seperti ini. Misalnya x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 2. Nilai dari gradien ini misalnya kita masukkan, kalau seandainya x ini 0, maka y-nya 0. Maka akan ada di sini, kemudian ini pun akan ada tepat di titik 0. Kalau seandainya x-nya sama dengan 1, berarti 1 pada saat di sini di titik 1,1, maka di sini akan berada pada titik 1,2 dan seterusnya. Nah, delta x menuju 0 inilah yang kemudian dikenal dengan istilah dx. Ya, istilah dx. Dan derivatif itu adalah d per dx notasinya, d per dx. Misalnya derivatif dari suatu fungsi x dituliskan d per dx fx. Ini adalah notasinya Leibniz, ya, notasi Leibniz. Kemudian contohnya ini, contohnya fx sama dengan x kuadrat, derivatif fx sama dengan d per dx x kuadrat. Hasilnya adalah 2x. Umumnya ditulis juga dfx per dx. Bisa juga dituliskan dengan notasi Newton. Newton membuat notasi ini, ya, f dot x, sedangkan yang f aksen x ini adalah notasinya Lagrange. Kemudian si Euler membuat notasi dx y.
ya. Jadi misal kalau ketemu yang seperti ini, maksudnya sama, yaitu sama-sama derivatif, hanya berbeda. Ini cara menyatakan ala Leibniz yang umumnya disepakati, kemudian ini cara Lagrange, kemudian ini cara Newton, kemudian cara Euler, ya. Cara Newton ini akan sering ditemui di persamaan diferensial, ya. AX menuju atau mendekati, tetapi tidak sama dengan 0. Ini saya ulang-ulang terus sebelumnya. Ini artinya bahwa AX menuju atau mendekati 0, tetapi tidak sama dengan 0. Ya, mendekati 0, tapi tidak sama dengan 0. Ini adalah sebetulnya limit. Sehingga definisi derivatif itu f aksen x atau dy per dx itu sama dengan limit delta x menuju 0 dari different quotient-nya de Fermat. Ya. Beberapa referensi langsung menuliskan kayak begini, nggak pakai limit lagi. Ya. dy per dx sama dengan fx plus dx fx dx. Jadi dia pakai limit kalau seandainya masih menggunakan delta x. Jadi dengan menggantikan delta x ini dengan dx, tulisan limitnya dihilangkan. Jadi pada dasarnya dia adalah limit. Dx ini adalah limit delta x mendekati 0. Jadi ini akan sering ditemui di banyak buku mengenai derivatif.